Nah teman-teman, saat ini ternyata gorengan odading saya atau roti goreng saya itu tidak terlalu misah ya, karena kemarin waktu saat membuat gula halus atau gula tengah itu kebanyakan tepung teman-teman, itu hasilnya di depan tuh ya. Jadi agak sedikit memaksa untuk memecah itu ya teman-teman. Nanti kita lihat pas goreng. Ini saat kita goreng cakwe dulu ya teman-teman. Jadi kita goreng cakwe dulu. Jadi saya hanya bercerita pada teman-teman semua tentang hari ini hasil dari roti goreng atau pulang-baling atau apa namanya, odading ya, bahasa viralnya odading, itu tidak misah ya. Ini ya misah, cuma waktu saya buatnya kemarin, buat gula tengahnya itu kan kemarin kebetulan ternyata gula halus yang saya miliki nggak ada stok lagi, cuma cukup itu. Nah, namanya orang kerja ya teman-teman, namanya kita kerja, mungkin ya pikiran mana-mana, kebanyakan air teman-teman ya. Jadi saya ngasihnya air itu kebanyakan saat membuat gula tengahnya. Nah akhirnya hari ini, nah gula tengahnya itu agak sedikit lengket, jadi seperti kita itu memaksakan ya, untuk dipecah gitu loh. Ini gorengan ya mungkin separuh lagi teman-teman. Karena hari ini membuat 5 kilo ya. Untuk ini cakwenya hampir 5 kilo juga. Cakwenya udah mau habis teman-teman. Ini masih goreng. Jadi cakwenya pun hari ini saya tarik teman-teman. Saya tarik agak panjang-panjang ya. Nah, kita goreng cakwe dulu. Biasa agak kecil-kecil ya. Agak tipis-tipis sehingga bentuknya ya kita lihat hasilnya nanti teman ya. Jadi kalau teman-teman membuat gula tengah itu memang harus lebih jeli lagi di takaran terutama ya, karena nanti dampaknya ya sedikit apa ya, harus kita menambah pekerjaan lagi yang seharusnya langsung belah mudah gitu kan. Jadi ini enggak teman-teman ya, jadi harus ekstra gitu ya. Nah, sambil kita lihat, kita pantau untuk gorengan ini bagaimana hasilnya ya. Dan ini ya mungkin separohnya lagi teman-teman, karena dari sini tadi penuh ya, dari sini penuh sampai sini. Agak sedikit lengket gitu ya. Ya kalau lengket banget sih enggak gitu kan, cuma agak sedikit ekstra kita membelahnya. Apinya agak dikecilin aja. Nah, tetap teman-teman ya, tetap kelihatan mau belah gitu tuh. Cuma kalau gula agak lengket itu teman-teman, dalam belah memang dalam kondisi basah itu lebih baik dibuka gitu, jangan nunggu kering, karena kalau menunggu kering, kalau pas gula halus tidak bagus itu dia nanti akan jelek, dia akan ikut sebelah gitu loh. Jadi salah satu solusi ya teman-teman, ketika gula tengahnya itu jelek gitu kan, nih kan ini agak lengket teman-teman ya, karena kemarin kebanyakan tepung, karena pas bikinnya itu airnya terlalu banyak sehingga nambah tepung terigu, mau nambah gula halus lagi pas stok nggak ada ya, jadi terpaksa ya agak sedikit lengket, tidak masalah. Yang penting tahu triknya teman-teman, ketika teman-teman mengalami hal ini gitu kan, jadi nantinya kalau pas belah gini, ini jangan terlalu kering dulu, jangan nunggu kering, masih dalam kondisi gorengan masih basah itu kita belah ya. Jadi hasilnya kayak seperti ini. Walaupun nanti hasilnya ya lebih apa ya, nggak sebagus yang kalau gula tengahnya itu bagus ya. Ya cuma ada permasalahan sendiri ya, tapi tidak masalah gitu kan. Nah, yang penting kita tahu triknya. Kalau kayak gini kan, nah kita ekstra belahnya gini. Sengaja kita goreng yang di bagian belakang dulu karena biar naik ya. Nah, agak lengket teman. Nah, jadi kalau udah dibelah kayak gini cepat aja teman-teman. Nanti tinggal balik ini. Kalau udah kering baru dibalik. Jadi pada intinya gitu teman-teman ya.
ya namanya kita dalam pekerjaan kayak gini ya, kadang ada pikiran atau apa gitu kan, biasa aja gitu kan, wajar gitu kan. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya kalau banyak kebanyakan tepung sedangkan stok gula halusnya nggak ada gitu kan. Nah ini kan agak tarik teman-teman ya, nah itu kan kita balik ya. Ya jadi begini hasilnya teman-teman ya. Tuh. Sebenarnya agak tipis teman-teman saya goreng tuh, cuma ya karena itu tadi ada angin dalamnya. Wajar ya, namanya orang pedagang ya. Nah, tunggu sampai kita ini matang teman-teman ya. Jadi setelah tadi kita belahnya dalam kondisi belum kering ya, terus kita gulanya ini gorengnya yang di atas dulu biar kering yang di bawah supaya lebih kelihatan maksimal, lebih bagus ya, termasuk potongan yang tidak rata. Nah sambil kita nunggu ini ya teman-teman ya, di depan. Nah jadi kondisi sambil kita ngeliat ini hasilnya gimana teman ya. Jadi ini ya teman-teman ya, apa ya, kekurangan kita gitu kan saat membuat gula tengah mungkin kurang pas ataupun kadang membuat adonan. Tapi setidaknya teman-teman harus apa ya, tidak usah pesimis gitu kan ketika ada kekeliruan yang ada gitu kan, jalanin aja gitu. Yang penting rasa tidak boleh berkurang teman-teman ya, tidak boleh berkurang. Nah, gorengan kita tinggal separuh, sambil nunggu itu minyaknya kurang panasin dikit supaya lebih cepat, kurang besar apinya. Nah, okay. Jadi kita sambil tunggu ini bagaimana hasilnya. Ini hasil dari kurang bagusnya gula tengah ya. Jadi gorengannya agak, kalau nggak dicari cara gitu ya, nggak cari cara, gorengan semakin jelek gitu kan, karena gula tengah itu sangat menentukan sekali teman-teman ya, menentukan sekali, sehingga ya dampaknya kadang secara volume juga kita berkurang gitu kan, kemudian dari bentuk kita jelek gitu kan, dari bentuk odadingnya. Tapi kalau kita tahu solusinya ketika gula agak lengket ya nggak begitu fatal loh ya, nggak aja biasa gitu kan, nggak aja biasa. Sampai kita nunggu ini seperti apa hasilnya gitu teman-teman. Jadi saya melihatkan pada teman-teman semua ketika terkendala gula tengah itu kualitas yang kita buat karena kebanyakan formasi tepungnya, itu dampaknya seperti apa. Jadi supaya kita ini mau potong ini. Oke, kita lihat balik sudah matang tuh. Sudah. Lagi. Nah, kita lagi ya. Jadi mungkin butuh waktu beberapa menit. Jadinya ya agak-agak tipis-tipis itu teman-teman ya, karena memang ini gorengannya dia ditarik tadi ya. Sakit aja. Oke, kita angkat teman-teman ya. Kita angkat walaupun tidak rata jadinya karena ya maklum ya, di gula tengahnya kurang bagus ya. Oke. Tapi kan kelihatan ya lumayan gitu ya. Tidak rusak-rusak banget gitu kan. Nah, jadi seperti ini hasilnya teman-teman ya. Seperti ini. Kalau gula tengah yang kita buat itu tidak bagus ya, dari penampilan potong rotinya pun akhirnya tidak begitu bagus teman-teman ya. Tapi ya sudah tidak masalah ya, yang penting kita tahu solusinya. Jadi sudah tidak terlalu membuat kita tuh apa ya, kalau soal motong itu biasa teman ya, motong biasa aja gitu. Balik kok Bang. Jadi ini ya teman-teman, salah satu kendala kita ketika kita membuat roti goreng itu ternyata tidak gula halusnya atau gula tengahnya tidak baik. Kita cari solusi ya, setidaknya layak lah untuk kita dijual ya, tetap layak gitu kan, sehingga teman-teman juga tidak usah merasa minder atau gimana kalau terkendala pada saat kita membuat odading ini. Jadi sekedar cerita buat teman-teman semua, moga-moga ini bisa jadi jadi bahan
pertimbangan ya teman-teman ya ketika mengalami kendala tertentu ya. Oke, terima kasih ya teman-teman, kita berjumpa lagi di tayangan-tayangan berikutnya.